It's a sublime finish. 맞는 말씀이신 것 같고요. 여기 있는 모든 팀들이 굉장히 This is Indonesian team FIFA World Cup qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Hasil Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Struijk cetak brace. Timnas Indonesia U23 mampu mengejutkan Korea Selatan U23 pada babak pertama perempat final Piala Asia U23. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat, 26 April 2024, dini hari WIB, skuad Garuda Muda unggul 2-1. Penilaian beda kelas yang dibeberkan beberapa media di Asia sepertinya tidak berlaku di pertandingan ini. Terbukti, skuad Garuda Muda mampu menampilkan permainan terbaiknya dengan mematahkan serangan yang dilancarkan pemain Taeguk Warriors. Indonesia U23, yang berusaha memainkan pola serangan balik yang cepat justru mampu mengejutkan Korea Selatan U23. Berawal dari kecerdikan Nathan Choyaon, pemain Heerenveen itu lantas mengirimkan umpan ke Rafael Struijk. Dalam posisi yang sulit, Struijk mampu melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang tak mampu ditepis kiper Korea Selatan U23 di menit 15. Korea Selatan U23 mencoba merespon gol Indonesia U23, namun permainan sayap lawan sepertinya sudah diantisipasi Rizky Ridho dan kawan-kawan sehingga setiap serangan yang dilancarkan mampu dimentahkan dengan baik. Di menit 33, ribuan penonton Indonesia yang memadati Stadion Abdullah bin Khalifa sempat bersorak ketika Marcelino Ferdinand mendapat peluang emas. Berawal dari umpan akurat Witan Sulaiman, Marcelino, yang lolos dari pengawalan pemain bertahan Korea Selatan U23 tak mampu mengonversikannya menjadi gol setelah bola melebar dari gawang Korea Selatan U23. Di penghujung babak pertama, Indonesia U23 sempat kecolongan setelah sundulan pemain Korea Selatan U23 mengenai Komang Teguh di menit 45. Selang 3 menit kemudian, Indonesia kembali unggul 2-1 setelah Struijk mencatatkan namanya di papan skor. Hingga babak pertama usai skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia U23 tak berubah. Waktu berita ini dibuat pertandingan masih berlangsung, Timnas Indonesia tetap tampil apik. Melawan Timnas U23 Indonesia dalam babak perempat final Piala Asia U23, pelatih Korea Selatan, Korsel, U23 yakni Hwang San-hong menyambut laga itu penuh dengan rasa khawatir. Meski Korsel U23 diunggulkan dalam laga ini, Hwang San-hong merasa malah itu bisa jadi kelengahan yang bisa dimanfaatkan oleh Timnas U23. Dengan begitu, dirinya akan menatap laga melawan Garuda Muda, penuh dengan persiapan matang. Saya rasa mereka, Timnas U23 Indonesia, bisa menang jika kami lengah. Kami, Korsel, harus antisipasi itu dan menyiapkan tim dengan sangat baik, kata Hwang San-hong, dikutip Esport News. Hwang San-hong juga memuji performa Garuda Muda, yang dikatakannya tampil begitu impresif dalam babak fase grup. Dirinya khawatir performa itu bisa dipertahankan armada Shin Tae-yong kala bersua anak asuhnya di lapangan nanti. Indonesia menunjukkan performa baik dalam kompetisi Piala Asia U23 ini. Kami harus betul-betul menyiapkan tim dengan baik dan meraih gol dari mereka, tambahnya. Timnas U23 Indonesia bakal bersua Korsel dalam babak perempat final Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 26 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Baik Timnas U23 maupun menargetkan satu tujuan dalam Piala Asia yakni tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas U23 Indonesia atau Korsel U23 bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024 jika berhasil tembus ke babak final atau menyandang predikat sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23.
Jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, mereka masih miliki kans tembus ke Olimpiade dengan cara melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, Guinea, yang menempati posisi keempat Piala Afrika U23 2023. Pelatih Korea Selatan U23 singgung pemain naturalisasi Timnas Indonesia U23 yang banyak laga perempat final. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menyinggung soal pemain naturalisasi yang dimiliki Timnas Indonesia U23. Korea Selatan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh termasuk Nathan Choeaon. Sebelumnya, Nathan Choeaon sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen karena izin untuk memperkuat Indonesia telah habis. Namun, berkat lobi yang dilakukan oleh PSSI maka pemain berusia 22 tahun itu akhirnya diizinkan untuk kembali memperkuat Indonesia. Hwang San-hong mengatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia U23 terletak pada sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fakta Shin Tae-yong adalah pelatih Timnas menjadi poin terkuat dari lawan, ujar Hwang San-hong saat konferensi pers. Selain itu, Hwang San-hong menyinggung soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia U23. Saat ini, ada 4 pemain naturalisasi yang ada di Garuda Muda yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Choeaon. Banyak pemain naturalisasi yang ada dalam Indonesia membuat perubahan baik dari tim dan mempengaruhi penampilan secara keseluruhan, katanya. Selain itu, dia menyoroti soal ini depan Timnas Indonesia U23 yang menurutnya sangat luar biasa. Striker mereka sangat bertalenta, tetapi dibandingkan melihat kekuatan mereka kami akan fokus pada permainan kami untuk bisa memenangkan pertandingan, katanya. Konsekuensi Elkan Bagot susul Timnas di Piala Asia U23, ST coret 1 back, jelang kuarter final versus Korea Selatan di Piala Asia U23. Bek tengah Elkan Bagot bisa susul skuad Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Konsekuensinya adalah pelatih ST harus mencoret 1 bek yang sudah didaftarkan sebelumnya. Elkan Bagot bisa disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain melawan Korea Selatan esok. Apakah itu mungkin? Mungkin saja, asal bisa disetujui oleh klubnya Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di Timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Secara regulasi AFC maka masih memungkinkan bagi Elkan Bagot untuk menyusul para pemain lain Indonesia di Piala Asia U23. Masuknya nama Elkan Bagot di Timnas Indonesia ini usai ia sembuh dari cedera dan bahkan sudah bermain di klub. Lebih hebatnya lagi, Elkan Bagot mencetak gol di laga semalam. Jika Elkan Bagot disetujui ST maka ia bisa segera menyusul ke Qatar untuk bersiap bermain. Dengan catatan, nama Elkan Bagot sudah masuk dalam daftar pengesahan yang dilakukan oleh AFC. Kasus serupa Elkan Bagot itu terjadi di Timnas Australia beberapa hari lalu. Pelatih Australia terpaksa merubah 2 pemain karena 1 pemain tak mendapatkan izin klub sementara 1 lainnya cedera. Berdasarkan pengalaman Timnas Indonesia senior di Piala Asia lalu maka ST pun melakukan hal yang sama. Meski mendaftarkan 26 pemain ke AFC namun membawa 28 pemain saat melakukan training camp. Pertanyaan berikutnya adalah jika Elkan Bagot menyusul ke Qatar bersama skuad Piala Asia U23 Indonesia maka siapa yang akan dicoret oleh ST? Perlu diketahui jika ST membawa 10 bek di ajang ini. Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh, Justin Hubner, Ilham Rio, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Zaki Ashraf dan Pratama Arhan. Sukacita dirasakan para pendukung Timnas U23 Indonesia setelah SC Heerenveen mengumumkan akan melepas Nathan Choeaon di perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Jumat, 26 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.
Babak perempat final menjadi ajang pertaruhan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kalah berarti gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Alasan Heerenveen izinkan Nathan Choyaon kembali ke timnas Indonesia U23, ditukar 2 kontainer rempah-rempah kah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia U23. Nathan Choyaon dipastikan kembali untuk bermain di perempat final Piala Asia U23. Kini, Nathan yang sudah berada di Belanda harus kembali lagi ke Qatar. Pasalnya, pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Heerenveen berhasil. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick dalam keterangannya. Terima kasih Heerenveen telah memberikan izin Nathan ke Qatar sepekan terakhir. Kami berharap yang terbaik di sisa musim, ucap seorang. Momen Shin Tae-yong dilempar telur kembali viral dan ramai diungkit warganet jelang pertandingan timnas Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Para fans timnas U23 Indonesia pun beramai-ramai mengomentari akun Instagram SC Heerenveen. Ucapan terima kasih pun ramai dituliskan dan banyak yang ingin mengirim rempah-rempah ke klub asal Belanda tersebut. Abi Imam, mau rempah apa nih? Fauzan 9. Thank you Heerenveen official for giving Nathan Choyaon permission to play at AFC U23. I hope your team is always successful in winning this year. Erick Thohir pastikan Nathan Choyaon gabung timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir memastikan Nathan Choyaon akan bergabung kembali dengan timnas Indonesia U23. Bek berusia 22 tahun itu bisa bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Nathan Choyaon dikabarkan akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa 23 April malam waktu Belanda. Pemain naturalisasi kelahiran negeri kincir angin itu telah mendapatkan izin dari SC Heerenveen. Nathan Choyaon bukan hanya diberikan lampu hijau oleh SC Heerenveen untuk bermain di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun, sampai turnamen atau perjalanan timnas Indonesia U23 selesai. Kabar baik datang dari Belanda. Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas Indonesia U23 hingga sisa Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Lobi Erick Thohir dengan begitu, Nathan Choyaon dipastikan dapat tampil membela timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan. Partai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Kamis 25 April. Kembalinya Nathan Choyaon ke timnas Indonesia U23 berkat lobi Erick Thohir dan beberapa pihak. Syukurnya, negosiasi dengan SC Heerenveen berjalan lancar dan cepat. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang penuh, imbuh Erick Thohir. Nathan Choyaon sebelumnya meninggalkan timnas Indonesia U23 setelah menghadapi Yordania pada Minggu 21 April. Ia harus pulang ke SC Heerenveen karena hanya diberikan waktu seminggu untuk tampil di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen menyoroti oleh-oleh yang dibawa pemainnya, Nathan Choyaon pasca membela timnas Indonesia U23 di fase grup Piala Asia U23 2024. Klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, itu memuji tinggi penampilan Nathan Choyaon bersama Garuda Muda. Namun, satu hal yang sangat disorot SC Heerenveen adalah oleh-oleh yang dibawa sang pemain. Pemain keturunan Belanda Indonesia itu kini terbukti bisa tampil di luar posisi aslinya sebagai fullback kiri. Ya, selama memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Nathan dipercaya pelatih Shin Tae-yong mengisi pos gelandang terutama setelah Ivar Jenner tak bisa bermain akibat kartu merah. Kontra Qatar. Choyaon biasanya berposisi sebagai bek, namun ia ditempatkan sebagai gelandang untuk timnas Indonesia, tulis SC Heerenveen dilansir dari laman resminya, Selasa, 23 April 2024.
Ia terbukti layak mendapatkan emas di posisi itu, karena dia memberikan assist untuk satu-satunya gol pertandingan melawan Australia. Di laga kontra Qatar, Nathan Choi tampil sebagai pemain pengganti meski baru bergabung di hari pertandingan pada 15 April lalu. Hasilnya, Garuda Muda kalah 0-2. Sementara di laga kedua grup A, Nathan diturunkan Shin Tae-yong sebagai gelandang menggantikan Ivar Jenner yang absen karena akumulasi kartu. Pada pertandingan yang berlangsung 18 April itu, Nathan tampil penuh. Diberikan mandat sebagai gelandang, sang pemain tak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menyumbang 1 assist untuk gol kemenangan Indonesia yang dicetak Komang Teguh. Setelahnya, Nathan kembali bermain sebagai gelandang saat Indonesia melawan Yordania. Dia tampil penuh dan membantu Garuda Muda mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23 2024.